teman-teman, balik lagi di channel ini bersama aku Olivia Reva. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Dan kali ini aku akan membawakan sebuah kisah tragis kecelakaan bis yang terjadi di tahun 2003 di Situbondo yang menewaskan 54 orang dalam keadaan terpanggang di dalam bis. Oke, langsung aja. Tanpa berlama-lama, kita simak ceritanya ya. Di Indonesia, kecelakaan bis masih sering terjadi karena banyak faktor. Bisa jadi faktor kelalaian dari sopir, kelalaian dari pengguna jalan lain, faktor teknis dari kendaraan itu sendiri, maupun medan jalan yang memang masih sangat ekstrim. Namun, jika melihat dari banyaknya kecelakaan bis yang terjadi di Indonesia, salah satu yang paling membekas adalah tragedi Python. Peristiwa mengerikan itu terjadi di kawasan Banyublugur, Situbondo pada tanggal 8 Oktober 2003 pada hari Rabu malam. Sebagai siswa-siswi SMA kelas 2, pasti ada satu kegiatan yang sangat ditunggu-tunggu dan juga sekaligus agenda dari sekolah, yaitu study tour. Kita yang tinggal di Pulau Jawa biasanya akan pergi study tour ke Pulau Bali. Sama halnya yang dilakukan oleh SMK Yapemda 1 Sleman, Yogyakarta. Mereka sudah merencanakan akan pergi study tour ke Bali. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Sesuai rencana, akhirnya pada hari itu SMK Yapemda 1 Sleman, Yogyakarta berangkat ke Pulau Bali dari Yogyakarta. Mereka membawa 3 rombongan bis yang berisi para siswa-siswi, guru, dan juga pemandu wisata. Setelah semua persiapan selesai, maka berangkatlah rombongan itu ke Pulau Bali. Setelah melakukan perjalanan yang lumayan cukup panjang, akhirnya rombongan SMK Yapemda 1 Sleman, Yogyakarta berhasil sampai di Pulau Bali. Sukacita dan kegembiraan pasti menyeliputi para siswa-siswi SMK Yapemda 1 ini. Tak terkecuali para guru juga. Setelah menikmati study tour dan juga pastinya mengunjungi beberapa spot-spot pariwisata di Bali, akhirnya rombongan ini pun harus pulang dan kembali ke Yogyakarta. Dengan menumpang 3 bis AO Transport atau Alfa Omega Transport, maka 3 rombongan bis yang berisikan para siswa dan siswi serta guru SMK Yapemda 1 Sleman, Yogyakarta balik beriringan ke Yogyakarta usai azan Isya berkumandang pada tanggal 8 Oktober 2003 pada malam hari itu. Dan disinilah tragedi mengerikan itu terjadi. Tragedi ini bermula ketika rombongan bis dari SMK Yapemda 1 Yogyakarta tadi ingin pulang ke Yogyakarta dari Pulau Bali. Tadi aku udah bilang ada 3 rombongan bis, yaitu rombongan 1, 2, dan 3. Tragedi naas ini bermula ketika rombongan bis SMK Yapemda 1 Sleman tadi melewati sebuah tanjakan di tikungan Jalan Raya Surabaya Banyuwangi, Banyublugur, Situbondo, Jawa Timur. Sebuah truk kontainer tiba-tiba memotong jalur dan langsung menabrak bis nomor 2 di bagian depan. Naasnya ternyata ada truk tronton yang juga melaju di bagian belakang bis yang akhirnya juga menabrak bis dari belakang. Bis pun terjepit oleh kontainer di bagian depan dan tronton di belakang. Tak berselang lama usai ditabrak, api tiba-tiba berkobar di bagian depan bis. Kobaran api itu dipicu oleh tangki bahan bakar truk kontainer yang bernomor polisi L8943F itu pecah dan terperciki api sekring listrik bis. Kobaran api kian membesar dan membuat semua orang yang berada di dalam bis nomor 2 itu panik dan berusaha untuk berlarian ke arah belakang bis untuk membuka pintu yang ada di belakang bis sambil berteriak meminta tolong. Namun naas, pintu bagian belakang bis tidak dapat dibuka karena tertabrak oleh truk tronton dari arah belakang tadi. Selain itu, tidak adanya alat pemecah kaca pada saat itu yang bisa digunakan
para penumpang menambah parah kondisi pada saat itu. Dan akhirnya para penumpang bis nomor 2 itu sebanyak 54 orang yang terdiri dari siswa dan siswi serta guru dan pemandu wisata meninggal terpanggang di dalam bis. Kejadian naas itu terjadi tak jauh dari pintu PLTU Paiton, dan sejak saat itu kejadian tersebut dinamakan sebagai tragedi Paiton. Saat itu Kapolda Jawa Timur memastikan kembali berapa jumlah korban yang meninggal dunia. Dan benar ada 54 korban yang meninggal dunia yang terdiri dari 51 orang siswa dan siswi, 2 guru dan 1 pemandu wisata. Dalam tragedi ini ada 2 orang yang masih bisa selamat dari kecelakaan tragis ini. Mereka adalah Budi Santoso, kernet bis, dan Arwan, sopir bis ini. Budi Santoso, yaitu kernet dari bis nomor 2 ini, bisa selamat karena dia memecahkan kaca bis tersebut. Sedangkan Arwan, sopir dari bis ini, bisa selamat karena melompat dari bis. Meskipun kedua orang ini selamat dari kecelakaan maut tersebut, mereka mengalami luka bakar di sekujur tubuh mereka. Lalu bagaimana nasib dari sopir dan juga kernet truk kontainer yang memotong jalur sehingga menyebabkan terjadinya kejadian tragis ini? Sopir truk kontainer yang bernama Kozin dan juga kernetnya yang bernama Imam Syafi'i selamat dari kejadian ini, dan mereka dijadikan tersangka dalam kejadian ini dengan dikenai pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Kepada polisi, Kozin, sopir truk kontainer ini, menyatakan bahwa pada saat kejadian dia sebagai sopir sedang tertidur dan yang mengendarai truk kontainer adalah kernetnya, yaitu Imam Syafi'i. Selain itu, sopir dari bis nomor 2 tadi yang bernama Arwan dijadikan juga sebagai tersangka karena dia kurang maksimal dalam menyelamatkan para penumpangnya dari kejadian itu. Ternyata ada beberapa keluarga dari korban yang memiliki firasat buruk sebelum kejadian tersebut terjadi. Salah satunya yaitu dari keluarga Sabto Pamungkas, salah satu korban yang meninggal dunia dalam bis nomor 2 tadi. Ibunya, Sulikah, menuturkan bahwa pada saat Sabto berpamitan ingin pergi study tour, ibunya sempat khawatir dan melarang Sabto untuk ikut pergi. Namun Sabto ngotot untuk tetap ikut study tour dan berpesan dan menenangkan ibunya untuk bahwa dia akan kembali pada hari Kamis. Sulikah pun mulai resah saat Sabto tidak dapat dihubungi lewat telepon seluler pada pukul 8 malam pada saat itu. Dan keresahan Sulikah pun berakhir ketika dia melihat berita kecelakaan lalu lintas di televisi. Nama anaknya tertera pada urutan nomor ke-31 dari daftar korban yang meninggal dunia. Kehilangan pasti juga sangat dirasakan oleh teman-teman korban, baik yang ikut maupun yang tidak ikut dalam kegiatan tahunan itu. Mereka tak pernah membayangkan bahwa teman-teman mereka akan kembali tanpa nyawa karena kecelakaan yang tragis itu. Salah satu teman korban yang berada di bis 1, yaitu Endang, mengatakan bahwa sebenarnya bis ketigalah yang selalu mengalami gangguan seperti pecah kaca, tersangkut kabel listrik, dan lain-lain. Endang pun tak menyangka ternyata malah bis nomor 2 lah yang mengalami kecelakaan tragis. Banyaknya jumlah korban yang meninggal dunia memaksa Rumah Sakit Umum Daerah Situbondo untuk mengawetkan jenazah menggunakan balok es. Mayat-mayat itu juga hanya diletakkan di lorong-lorong rumah sakit karena ruang mayat tidak terlalu besar. Kebanyakan dari korban yang meninggal dunia mengalami luka bakar yang sangat serius. Beberapa bahkan kehilangan bagian tubuhnya dan sulit untuk dikenali. Jenazah-jenazah dan mayat-mayat dari korban kecelakaan bis Paiton tadi akhirnya dibawa pulang ke Yogyakarta dan diserah terimakan kepada keluarga di SMK Yapemda. Sebelum itu,
Jenazah juga disolatkan bersama oleh keluarga dan juga para warga di sekitar sekolah. Hadir pula pada saat itu beberapa pejabat seperti Menteri Kesejahteraan Sosial dan juga Sri Sultan Hamengkubuwono yang membacakan surat belasungkawa dari Presiden Megawati Soekarno Putri pada saat itu yang dikirimkan melalui faksimil. Setelah semua acara penyerahan jenazah secara simbolik sudah dilakukan, akhirnya para keluarga menghampiri ambulans tersebut dan mengambil jenazah anak atau keluarga mereka masing-masing. Semua dikirimkan ke ahli waris masing-masing dan tidak ada pemakaman secara massal. Setelah kejadian tragis tersebut, beberapa warung yang ada di sekitar tempat kejadian kecelakaan tragis tersebut memilih untuk tutup karena mereka merasakan kengerian yang sangat luar biasa melihat sebanyak 54 orang meninggal secara terpanggang di dalam bis. Sekian dulu cerita dari tragedi Python, sebuah kecelakaan bis yang sangat tragis yang terjadi pada tahun 2003 yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 54 secara tragis, yaitu terpanggang di dalam bis. Semoga kejadian tragis tersebut menjadi pelajaran bagi kita, khususnya pemerintah, untuk menerapkan standar keselamatan di setiap kendaraan umum, khususnya bis, yang pada saat itu memang belum ada peraturan untuk menyediakan alat-alat seperti kaca pemecah kaca yang dapat digunakan pada saat keadaan darurat. Sekian dulu cerita hari ini. Sampai jumpa minggu depan di cerita-cerita menarik selanjutnya. Dadah.